Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif yang dirangka oleh saya sendiri, Elsa Fitri, dengan NPM 1910110193. Simak baik-baik teman-teman. 1. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 2. Karakteristik atau ciri-ciri penelitian kualitatif. 1. Naturalistik, yaitu suatu penelitian kualitatif yang bersifat natural, tidak memanipulasi. Yang kedua, manusia sebagai instrumen. Peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. 3. Metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan mengumpulkan dokumen. Yang keempat, analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta yang ditemukan. 6. Teori dari dasar, menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang ketujuh, deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang kedelapan, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kesembilan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Dan yang terakhir, kriteria khusus untuk keabsahan data, adanya validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Teknik-teknik dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan pengumpulan data. Ada wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua, ada observasi. Observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Yang ketiga, ada dokumen. Bentuk dokumen terbagi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, clipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server atau flash disk, dan data tersimpan di website, dan lain-lain. Yang keempat ada focus group discussion. Adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Dan yang terakhir ada triangulasi. Triangulasi berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Yang kedua, menggunakan metode analisis data. Ada reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, display data. Display data adalah penyajian data sehingga data yang diperoleh terorganisasikan dan mudah dipahami. Yang ketiga, conclusion drawing. Penarikan kesimpulan di mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, menggunakan metode keabsahan data. Ada kredibilitas. Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima? Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per-debriefing, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Yang kedua, transferabilitas, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Yang ketiga, dependability, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi
untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada konfirmabilitas, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. 4. Jenis-jenis penelitian kualitatif. A. Biografi penelitian. B. Fenomenologi penelitian. C. Grounded theory yang bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. D. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Yang E. Studi kasus penelitian. Lima. Penyusunan laporan penelitian kualitatif. A. Laporan penelitian harus memiliki struktur yang koheren dan konsisten antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. B. Bahasa dalam laporan penelitian adalah bahasa resmi dan baku sesuai standar bahasa yang baik dan benar. C. Laporan penulisan harus ditulis dengan penuh kejujuran dan apa adanya. D. Dalam laporan penelitian, hendaknya ditampilkan secara jelas dimensi-dimensi konteks dari fenomena yang diteliti. Yang E. Laporan penelitian tidak perlu diklaim oleh penelitinya sebagai sesuatu yang sudah final. Sejogjanya memberi peluang untuk dikaji ulang oleh peneliti-peneliti lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang metode penelitian kualitatif. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.